kenapa itu? Di kampus tadi ngeganja. Ibu terlibat tawuran. Terlibat tawuran mending ngeganja kali. Tolong. Hai Sobat Ed, selamat datang kembali di kanal Mimin. Setelah beberapa hari yang lalu, Mimin ketagihan untuk menontonin film drama komedi dari dalam negeri. Ada beberapa film yang mungkin nanti akan Mimin rekap alur ceritanya jika Mimin ada kesempatan di lain waktu untuk menjelaskan alur cerita film tersebut. Nah, bagaimana jadinya jika seorang yang sudah lanjut usia ingin mengenyam bangku pendidikan dengan berkuliah di suatu universitas? Waduh, nggak kebayang deh. Nah, judul film yang ingin Mimin bawakan alur ceritanya adalah Mahasiswi Baru. Bagi kalian yang belum nonton film ini, Mimin ingetin bahwa konten ini 100% mengandung spoiler dan Mimin anjurin untuk nonton filmnya langsung di Netflix. Film tersebut dirilis bertepatan dengan masuknya semester baru mahasiswa di beberapa universitas. Dan film ini bercerita tentang Lastri Widiawati yang ingin berkuliah di perguruan tinggi meski sudah lanjut usianya. Dan film ini diproduseri oleh Lukman Sardi Reza Kaja, lalu disutradari oleh Monty Tiwa, dan ditulis oleh Jujur Pranonto dan Monty Tiwa. Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita ke filmnya. Scene diawali dengan kita diperlihatkan sosok seorang wanita lansia yang ingin mendaftar kuliah, dan nama ibu ini adalah Bu Lastri. Oke, di film ini gue bakal manggil Ibu Lastri ini dengan sebutan namanya aja ya, supaya gampang penyebutannya dalam film ini. Di hari awal masa orientasi, Lastri ini menggunakan pakaian yang sangat mencolok layaknya ospek saat waktu zaman gue SMA dulu. Lastri mengenakan seragam SMA lengkap dengan panci di kepala. Oleh karena pakaian yang mencolok, Lastri pun dihampiri kakak pembina di sana. Tapi mereka masih belum ngeh dan menganggap bahwa wajah Lastri ini kebanyakan begadang, makanya cepat tua. Ini ngapain nih pakai baju-baju SMA gini ya? Biar kayak Gempi. Gempi opo tuh? Gempi opo tuh? Di saat Lastri menjelaskan umurnya, kakak pembina pun kaget karena tahu bahwa umurnya Lastri ialah 70 tahun. Di sini mereka berdua pun meminta maaf karena sudah melakukan perlakuan tidak wajar kepada orang yang sangat terlampau jauh umurnya. Halo guys, balik lagi sama gue, Dani Absolon. Nah, ini namanya Dani. Dia adalah orang yang paling eksis di kampus. Segala sesuatu yang ia lakukan pasti tidak pernah luput dari sosial medianya. Sampai-sampai teman-temannya aja dipanggil guys loh. Gila sih. Dan yang satu ini namanya Irfan. Dia adalah mahasiswa baru dengan jiwa aktivis yang sangat kuat di dalam dirinya. Lalu yang terlambat ini ialah Sarah dan Reva. Mereka-mereka ini nantinya akan menjadi teman sekaligus sahabat Lastri di kampus nantinya. Malamnya ketika Lastri sudah di rumah dan menyiapkan makanan dengan anak-anaknya, Lastri lupa bahwa ia telah menaruh 4 piring di meja makan. Sedangkan yang hadir untuk makan hanya 3 orang saja dalam keluarga, yaitu Lastri, Ana, dan suaminya. Lalu piring keempat ini untuk siapa ya? Setelah itu suami Ana pulang, lalu mereka semua makan malam keluarga bersama-sama. Esok pun tiba, Lastri pun sampai di kampusnya yang bernama Universitas Cyber Indonesia. Di kampus banyak sekali yang memanggil Lastri dengan sapaan Oma, tapi anehnya Lastri di sini tidak mau dipanggil Oma. Padahal itulah cara sopan anak muda untuk memanggil ke orang yang sudah usia lanjut. Lalu Lastri dihampiri Sarah dan ia mengajak Lastri untuk masuk ke dalam kampus bersama. Dan kebetulan jurusan mereka itu sama, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Di jalan mau masuk kelas, Lastri dan Sarah bertemu dengan Reva dengan keadaan yang sangat berantakan. Sepertinya Reva semalam tidur di kampus, sampai-sampai ia tidak tahu penampilannya seberantakan itu. Lastri mencoba untuk merapikan penampilannya Reva yang berantakan dan mengajak Reva untuk ikut kelas bersamanya. Di kelas, Dani terlihat sedang nge-vlog dan di vlognya itu, ia berbicara bahwa dia ingin merencanakan prank untuk teman sekelasnya. Ketika Sarah dan Lastri sudah masuk ke kelas, di sana Lastri memperkenalkan diri ke teman-teman kampusnya. Dia berkenalan dengan menyuruh teman kelasnya itu untuk memanggil dia dengan namanya saja, yaitu Lastri. Lastri pun duduk di bangku paling depan. Tapi Dani menyuruh Lastri untuk tidak duduk di bangku itu. Saat dosen masuk ke kelas, ternyata pada hari pertama masuk kampus, dosen langsung mengadakan kuis di kelas. Siap-siap untuk kuis pertama kalian. Sontak, itu membuat Irfan pun bertanya-tanya lantaran cepat sekali diadakannya kuis. Namun belum ada materi sama sekali. Lalu dosen berkata bahwa minggu lalu mereka sudah diberikan textbooks. Maka mereka sudah harusnya mempunyai waktu dalam seminggu untuk membaca textbooks tersebut. Lalu dosen pun bertanya kembali bahwa adakah yang siap untuk kuis. Ternyata Reva seorang diri yang mengangkat tangannya. Di sela itu juga Irfan bertanya ke dosen lagi bahwa ia ingin mengajukan banding dengan dosen melalui voting. Siapa yang tidak setuju akan jadinya kuis ini? Saya guys.
Lalu semua siswa mengangkat tangan kecuali Reva seorang diri. Kemudian Irfan pun memancing siswa lain untuk menuntut keadilan di kelas. Aduh, baru hari pertama masuk udah mulai bibit-bibit aktivisnya Irfan tumbuh di sini. Di sela saat Irfan dan siswa lain melawan kehendak dosen, Lastri pun berdiri dengan maksud ingin melerai mereka. Tapi tak disangka ternyata Lastri tersangkut di bangkunya, lalu ia pun terjatuh dengan bangku yang masih menempel di bokongnya. Karena ada kegaduhan di kelas, Pak Khairul pun seorang dekan fakultas ini pun masuk ke kelas. Lalu Lastri dibawa ke ruangan dekan untuk dimintai kejelasan mengapa ia memiliki umur yang sama dengan Pak Khairul, malah ingin kuliah di fakultas ini. Di sini Pak Khairul menjelaskan bahwa lebih baik Lastri keluar saja dari sini. Karena dengan umurnya yang segitu, apakah Lastri bisa bersaing dengan siswa lain yang ada di sini? Dan Pak Khairul pun takut bahwa dengan kehadiran Lastri, ia akan mempermalukan citra fakultas ini. Lastri pun berkata, ia akan membuktikan bahwa ia bisa bersaing dengan siswa di fakultas ini dengan mempunyai nilai yang bagus. Pak Khairul pun berbicara bahwa jika nanti di akhir semester, kalau nilai Lastri di bawah rata-rata, ia akan mengambil tindakan dengan mengeluarkan dia. Lastri pun setuju dan keluar dari ruangan dengan bangku yang masih menempel di bokongnya. Dan esok pun tiba, Lastri bertemu Irfan di kampus. Irfan membagikan poster petisi untuk menolak kuis dadakan yang ada di kampus. Irfan terus membagikan petisi ini ke anak-anak yang lain. Tapi tidak disangka-sangka saat Irfan membagikan petisi ini, posternya dirobek anak kampus lain dan dibuang di hadapan mata Irfan. Mereka menganggap petisi ini ialah sampah. Lantas Irfan pun tidak terima dengan melayangkan pukulan ke wajahnya. Kemudian Lastri dan Dani yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri Irfan. Namun Lastri terkena pukulan salah satu siswa yang berkelahi dengan Irfan. Sontak, anak-anak kampus yang lain pun langsung menghampiri mereka karena melihat Lastri terkena pukulan. Begitu juga Sarah dan Reva. Mereka menghampiri Lastri untuk menolongnya. Pada scene selanjutnya, Lastri pun dibawa kembali ke ruangan Pak Khairul. Lagi dan lagi, Lastri harus menghadap dengan dekan fakultas ini, tapi Lastri tidak sendiri. Dia ditemani kawan kampusnya juga untuk menghadap Pak Khairul. Pak Khairul pun mulai melihat Lastri kembali dan berkata bahwa jika Lastri mempunyai kegaduhan atau mempunyai nilai yang kurang di akhir semester, Pak Khairul akan memberikan tindakan tegas ke Lastri. Lastri hanya terdiam dan marah karena maksud Lastri yang hanya ingin melerai perkelahian, malah ia yang diincar oleh dekan atas perilakunya. Ketika di halaman kampus, Lastri dan kawan-kawan pun terlihat sangat kebingungan di kampus. Lastri pun pusing dan ia ingin pamit pulang ke kawan-kawannya. Saat ia hendak ingin pulang, Lastri pun terjatuh kembali. Sontak anak-anak kaget lalu mereka membawa Lastri untuk pulang ke rumah. Di saat sampai di rumah, luka Lastri diobati anak-anaknya. Di sini pun anak kaget karena melihat ibunya dipanggil Lastri oleh teman-teman kampusnya. Lastri, kayaknya harus cek ke rumah sakit deh. Takut geger otak, guys. Yang membuat anak kesal, lalu menyuruh anak-anak untuk keluar untuk dimintai keterangan. Anak kesal lantaran anak-anak memanggil ibunya itu dengan namanya saja. Kemudian anak-anak menjelaskan bahwa itu kemauan Lastri sendiri untuk bisa memanggil dia dengan namanya saja. Kemudian anak mengancam anak-anak jika sampai terjadi apa-apa ke ibunya lagi, ia akan menuntut kawan-kawannya Lastri ini ke jalur hukum. Ketika Ana masuk rumah, Irfan pun kesal terhadap siswa yang tadi sudah memukul Lastri sampai terjatuh. Irfan pun ingin membalas siswa itu dengan merencanakan sebuah rencana ke anak-anak. Anak-anak pun setuju, lalu ia pun pergi ke kampus. Ketika sesampainya di kampus, mereka pun mencari siswa yang memukul Lastri tadi. Tapi di sini dengan amarahnya Irfan membawa balok kayu untuk membalas mereka. Ketika Irfan menghampiri mereka, Reva pun melerai Irfan dengan membujuknya untuk tidak bermain kekerasan kembali. Lalu siswa ini menatap Reva dan dia melihat Reva lalu manggil Reva dengan sebutan Angela. Reva kaget lalu memukul siswa ini sampai tidak sadarkan diri. Aduh, katanya tadi nggak pakai kekerasan. Reva pun melarikan diri, disusul juga dengan Irfan dan juga Dani. Malam pun tiba ketika di meja makan, suami anak kaget karena melihat mertuanya sendiri penuh luka lebam di wajahnya. Lalu ia bertanya, Ibu kenapa itu? Di kampus tadi ngeganja. Ibu terlibat tawuran. Daripada tawuran mending ngeganja kali. Ana sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Ana menyuruh Lastri untuk tidak berkuliah karena ia tidak mau menunggu di rumah untuk seseorang yang mungkin tidak pernah pulang. Sontak Lastri pun menjawab, "Kamu takut ibu mati seperti Rianti?" Lantas ucapan Lastri tersebut membuat Ana marah lalu meninggalkan meja makan. Lastri pun sama meninggalkan meja makan dan hanya tersisa suaminya Ana yang kelaparan di malam itu. Esoknya, saat Lastri ke kampus, ia bertemu Reva di kamar mandi wanita. Ia melihat Reva seperti biasanya dengan berantakan lagi di pagi hari. Lalu di sini Lastri pun merapikan pakaian juga rambutnya Reva. Ia diberi minyak wangi oleh Lastri supaya terlihat segar nantinya. Ketika perjalanan masuk kelas, Reva bertatapan dengan Irfan. Di sini Irfan berkomentar tentang wangi badan Reva, seperti wangi Kamboja. Reva pun membalas celetukan Irfan dengan ia menyuruh Irfan untuk diam. Saat Reva pergi, ternyata Irfan menyukai sifat Reva yang pemberani. Saat jam pelajaran, dosen menyuruh siswa di kampus untuk membuat esai dengan laptop. Saat semuanya mengeluarkan laptop, di sini Lastri terlihat menggunakan mesin tik untuk menulis esai.
Ia ditegur oleh dosen mengapa ia tidak menggunakan laptop. Lantas Lastri pun menjawab bahwa harga laptop sangat mahal, tidak bisa juga untuk menggunakannya. Dosen pun berkata kembali bahwa di tugasnya ini siswa harus mengumpulkan tugasnya dengan soft copy, bukan hard copy, karena ini kampus komunikasi, bukan museum komunikasi. Saat selesai jam pelajaran, Sarah menghampiri Lastri untuk membantu Lastri dengan meminjamkan laptopnya. Ia mengajak Lastri supaya mengerjakan tugasnya di tempat Sarah. Saat Sarah dan Lastri ingin pergi, ia dihampiri oleh Dani yang mau ikut dengan mereka. Di jalan juga mereka bertemu dengan Reva yang terlihat sangat murung. Lantas di sini, Reva pun diajak untuk bisa pergi ke tempatnya Sarah. Di tempat Sarah, pertemanan mereka pun menjadi sangat dekat. Hari pun sudah mulai malam. Berganti ke scene ini, Ana sangat mencemaskan keadaan ibunya. Ia menunggu kedatangan ibunya di depan rumah. Ketika Lastri sudah menyelesaikan tugasnya, ternyata Lastri lupa waktu, sehingga Lastri harus buru-buru pulang ke rumah karena tahu anaknya menunggu di rumah. Suasana pun jadi kacau di tempat tinggal Sarah. Dani dan Reva pun dibangunkan untuk bisa mengantar Lastri bersama-sama. Irfan yang baru sampai pun juga ikut serta mengantar Lastri ke rumah. Ketika sampai di rumah Lastri, ternyata gerbang rumah terkunci. Lantas anak-anak mempunyai ide dengan menyuruh Lastri untuk memanjat pagar rumah. Ternyata di sini juga Lastri pun mau untuk memanjat pagar rumah. Di saat Lastri sedang memanjat pagar, ternyata Ana sudah menunggu dia di samping pagar. Di rumah, Ana pun marah terhadap ibunya Lastri. Di sini ia marah terhadap ibunya karena ia lupa waktu untuk datang ke rumah dengan bergaul sama kawan-kawannya. Lalu Ana berbicara ke Lastri kalau Lastri tinggal di sini, Lastri juga harus tahu aturan rumah ini. Waduh men. Di sini kok malah posisi Ana yang seperti menjadi ibunya Lastri sih? Lastri pun membalikkan omongan Ana dengan ia berkata bahwa ia tidak mau dikekang. Ia juga berkata bahwa niat ia ke tempat Sarah hanya untuk mengerjakan tugas. Jadi Lastri pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal di tempat Sarah. Kemudian Lastri pun meninggalkan rumah dengan kawan-kawannya dan pergi ke rumah Sarah untuk pindah. Hari-hari Lastri yang tadinya kelabu menjadi penuh warna karena kehadiran kawan-kawan Lastri di sini. Ternyata nih, Reva tuh anak yang pinter di kampus. Di sini ini Reva selalu memberikan contekan ke kawan-kawannya, termasuk Lastri. Dan di hari dimana nilai mereka keluar pun tiba. Mereka di sini bersama-sama mengeceknya, lalu melihat hasilnya. Di sini Reva mendapatkan nilai IPK tertinggi di antara kawan-kawannya dengan hasil 3,9. Namun Lastri mendapatkan nilai di bawah rata-rata, yaitu 1,3. Lastri di sini sedih lantaran mengingat omongan Pak Khairul, jika nilai ia di bawah rata-rata maka ia akan menerima konsekuensinya. Namun Sarah mempunyai ide karena Lastri seumuran dengan Pak Khairul. Di sini mereka mempunyai rencana agar Lastri tidak dikeluarkan di kampus dengan membuat Pak Khairul naksir dengan Lastri. Sarah pun mendandani Lastri layaknya ibunya, dan Sarah menyebutkan ada beberapa ketertarikan Pak Khairul dengan perempuan, yaitu anggun dan tidak angkuh. Di sini Sarah keceplosan soal menyebut Pak Khairul sebagai ayahnya, tapi Lastri juga sudah mengetahui itu lantaran banyak sekali foto ayahnya di kamar Sarah. Saat sudah siap, Lastri pun ke kampus dengan dandanan yang sudah direncanakan kawan-kawannya. Di sini Pak Khairul pun merasa berbeda melihat Lastri lantaran gaya bicaranya juga dandanannya. Hati Pak Khairul pun merasa berbunga-bunga di sini. Lalu Lastri mengajak Pak Khairul untuk bisa pergi makan bersamanya sesuai dengan rencana kawannya Sarah. Lantas ajakan itu langsung diterima Pak Khairul begitu saja. Di sesi makan bersama, Pak Khairul pun menanyakan ke Lastri tentang tekad ia berkuliah di fakultas ini. Alasan kuat apa yang mendorong Lastri sehingga mau berkuliah walaupun usianya sudah tidak muda lagi? Sebelum menjawab pertanyaan itu, Lastri pun berbicara soal nilai IPK-nya. Dia memohon kepada Pak Khairul untuk tidak dikeluarkan di fakultas ini. Lastri pun memperlihatkan foto seorang cucunya bersama dia yang bernama Rianti. Rianti mempunyai impian untuk bisa kuliah di Eropa jurusan komunikasi, dan ketika ia sudah mendapatkan beasiswa untuk bisa ke sana, namun takdir pun berkata lain. Rianti meninggal karena kecelakaan. Ia sangat terpukul atas kepergian cucunya, dan dia berkata, walaupun aku sudah mengubur cucuku dalam kesedihan, tetapi aku tidak mau mengubur impiannya. Pak Khairul pun menjawab, seharusnya kamu itu realistis. Jika memang kamu tidak mampu, maka jangan diteruskan. Lastri pun menjawab lagi bahwa tapi ia bisa. Ia memohon agar diberi kesempatan untuk belajar lagi. Dan Lastri pun siap untuk keluar sendiri jika mempunyai IPK yang sama. Karena keteguhan hati Lastri, Pak Khairul pun memberikan kesempatan kepada Lastri untuk melanjutkan kuliah. Tapi dengan satu syarat, Pak Khairul ingin gantian mentraktir Lastri saat nanti makan malam. Dan Lastri pun menyetujui tawaran tersebut. Scene berganti pada saat mereka berdua makan malam. Lastri berbicara, kemarin dia mentraktir Pak Khairul di restoran. Kok sekarang malah dia mentraktirku di sini? Namun Pak Khairul menjawab sebenarnya yang hanya diinginkan dia hanya makanan yang enak, dimanapun tempatnya.
Ternyata hubungan Lastri dan Pak Khairul pun semakin dekat. Lastri diajak dia untuk pergi jalan-jalan bersamanya. Lastri pun terlihat sangat menikmati suasana dengan terlihat sangat bahagia. Ketika ditanya teman-temannya di kampus bagaimana rencananya, Lastri menjawab berhasil dan Pak Khairul mengajak makan malam kembali. Singkatnya, mereka pun makan malam kembali namun di tempat yang berbeda dari kemarin. Di sini Lastri menanyakan kenapa Pak Khairul dan Sarah putrinya tidak bisa bersama dia. Pak Khairul pun menjawab bahwa memang hubungan mereka itu masih perang dingin. Sarah marah dengan cara menutup-nutupi bahwa Pak Khairul itu ayahnya. Pak Khairul menginginkan Sarah untuk bisa kuliah dengan benar atas kemauan dia. Tapi Sarah menolak itu karena ia lebih suka belajar fashion. Lalu Lastri berbicara ke Pak Khairul bahwa selama ini di tempat Sarah selalu terpajang fotonya di sana. Pak Khairul pun menjawab bahwa kenapa harus foto? Kenapa bukan aku saja yang dihampiri Sarah? Lalu Lastri menjawab, karena foto itu hanya diam dan gak pernah ngeselin. Pak Khairul pun lantas tertawa dengan ucapan Lastri. Saat mereka melihat orang-orang berdansa di sana, Pak Khairul mengajak berdansa Lastri. Akhirnya ketika mereka pulang, Pak Khairul pun bertemu dengan Sarah putrinya. Ia meminta maaf kepada Sarah karena ia telah membiarkan putrinya jauh dari ayahnya, hanya karena kemauan ayahnya sendiri. Ya memang sih, setelah kepergian ibunya Sarah, Pak Khairul pun menjadi orang tua yang terlihat sangat mengekang putrinya. Karena Pak Khairul takut putrinya berada di jalan yang salah nantinya. Di scene selanjutnya, Dani dan Irfan menuju ke tempat hiburan malam. Ternyata mereka mencari Reva di sini. Dan di saat ia menanyakan nama Reva di sini, tidak ada yang mengenalinya. Lalu resepsionis pun membawakan beberapa wanita supaya masuk dan bisa menemani Dani dan Irfan di sini. Tapi tak disangka-sangka saat resepsionis memanggil nama Angela, di situ Reva muncul dan kaget atas kehadiran Irfan dan juga Dani. Reva pun pergi lalu ia dihampiri Irfan. Irfan pun jadi mengerti mengapa Reva selalu saja tertidur di kampus maupun di tempat manapun saat siang hari. Tapi Irfan pun juga marah dengan menyuruh Reva pulang karena meskipun kamu cari uang, jangan juga kamu mencari dosa di sini. Kamu itu pintar, aku gak mau lihat kamu kerja begini. Lalu Irfan memberi Reva uang. Lantas Reva langsung menampar Irfan dan menjawab bahwa Irfan gak ngerti susahnya hidup Reva menjalani ini. Reva pergi, Irfan pun juga ikut pergi dengan keadaan marah keduanya. Lalu scene berganti di kediaman Sarah. Di sana Pak Khairul dan Lastri terlihat sangat nyaman mengobrol dan Pak Khairul menginginkan berdansa kembali dengan Lastri besok malam. Di sela-sela perbincangan mereka ada pesan singkat yang dikirim ke HP Pak Khairul dan di sana terlihat ada video vlog Dani lalu anak-anak, dan di sini Lastri pun berkata bahwa ia tidak menyukai Pak Khairul. Dia hanya menginginkan cara supaya ia tidak dikeluarkan di kampus ini dengan cara mengajak jalan Pak Khairul. Pada saat hujan tiba, Pak Khairul pun dengan marah ingin pulang ke rumah. Lalu dia dihampiri Lastri yang ingin menjelaskan pada saat itu ia tidak tahu bahwa Pak Khairul orang yang bisa membuat Lastri nyaman di sampingnya. Tapi Pak Khairul pun menjawab ia tidak suka kebohongan. Lalu ia berkata bahwa Lastri harus hidup realistis dan menyuruh Lastri untuk tidak masuk kampus lagi besok. Akhirnya Lastri pun pulang ke rumah untuk bertemu anak-anaknya. Lalu kita juga melihat Reva mendapat surat dari kampus atas pekerjaan dia. Kemudian Lastri pun dihampiri kawan-kawannya yang tahu bahwa Lastri sudah dikeluarkan dari kampus. Lastri pun bingung kenapa Reva tidak ada. Lalu mereka pun pergi ke kampus dan melihat Reva ada di atas atap. Suasana kampus pun menjadi mencekam karena Reva terlihat sangat depresi di sana. Akhirnya Irfan mencoba menghampiri Reva ke atas dan meminta agar Reva tidak bunuh diri. Namun Reva menjawab bahwa ia tidak ingin bunuh diri. Ia hanya ingin sendiri di sini di tempat sepi. Irfan pun merasa lega. Namun masa di bawah masih mengira bahwa Reva ingin bunuh diri. Disusul Pak Khairul yang melihat dan menyuruh mereka untuk turun karena jika terjadi korban jiwa, nama kampus ini bisa tercoret. Tapi di sini Irfan pun punya ide untuk mengerjai mereka dan juga Pak Khairul. Dengan membuat Reva menangis, depresi, lalu membuat permohonan agar Lastri dan Reva tidak dikeluarkan dari kampus. Pada akhirnya Pak Khairul pun setuju atas permohonan Reva di atas. Kemudian Lastri pun menghampiri Pak Khairul di ruangannya untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia saat ini telah menemukan kebahagiaan bersama Pak Khairul dan juga kawan-kawannya di kampus. Lalu Pak Khairul pun tertawa dan senang atas permohonan maaf dari Lastri. Dan Pak Khairul pun memaafkan Lastri. Lalu scene diakhiri di makam Rianti. Di sana Lastri, Ana, dan kawan-kawannya menjenguk Rianti. Dan berkata bahwa kawan-kawannya akan berjanji menjaga Lastri sampai lulus kuliah nanti. Untuk mewujudkan mimpinya Rianti. Dan film pun selesai. Oke semua, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan recap alur cerita mahasiswi baru di kanal Mimin. Jadi jika kalian punya request tentang film apa lagi yang akan Mimin recap alur ceritanya, tuliskan aja di kolom komentar ya. Nanti pasti aku tontonin kok film pilihan kalian, lalu akan menceritakan alurnya di sini. Oke, kalau begitu di sini Mimin pamit untuk undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.